Setelah Si mengatakan ini, Xiaoyan terkejut, dan Xiaoyan menjadi tenang. Terima kasih banyak atas menara Zhenhe dari Season Xuanji, namun perselisihan sipil di dunia pegunungan dan lautan tidak dapat dihentikan. Saya tidak tahu sampai kapan perselisihan ini akan berlangsung. Saya juga melihat bayangan hitam yang misterius. Ia mengatakan dua kata. Layu, hanya dua orang yang pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang San dan Wu telah melihatnya secara langsung. Dan Xiaoyan juga melihatnya. Hal ini menunjukkan bayangan hitam semakin sering muncul. Butuh inisiatif untuk tampil di depan semua orang. Kalau memang benar kepala kehancuran yang aku katakan itu harus mampu sepenuhnya. Biarkan mereka melihat Anda, juga bisa membuatnya tidak terlihat. Alam dewa kekacauan yang sekarang dipahami oleh Xiaoyan. Hal ini di atas semua dunia, dan makhluk ini bernama Zhang Misi. Tatanan inilah yang mengendalikan dunia-dunia ini. Hanya saja sesuatu terjadi pada mereka, melakukan hal-hal di luar, yang seharusnya dilakukan. Banyak harta karun langka telah muncul di dunia pegunungan dan lautan. Harta langka ini tidak berasal dari dunia pegunungan dan lautan, dan harta karun langka yang sering muncul menyebabkan banyak perkelahian, banyak suku kecil telah hancur. Perselisihan menjadi semakin buruk, ini telah membentuk kebakaran padang rumput, mungkin sulit untuk berhenti, ucap Wu perlahan, tidak bisa mendengar nadanya tapi saya bisa merasakan bahwa itu juga tidak berdaya. Liu tidak datang ke pertemuan itu. Xiaoyan melihat ke platform batu tempat Su Qiantai tidak datang. Membuatnya mengerutkan kening, tidak banyak alasan untuk tidak datang. Saya khawatir itu mungkin karena Sensi, Su Qiantai tidak hadir pada pertemuan tersebut. Mungkinkah dia sudah sampai di Sensi? Xiaoyan dan Su Qiantai bertemu sebentar. Gunakan pengorbanan darah untuk memadatkan klon. Mereka merupakan ancaman besar bagi Xiaoyan selama pertarungan. Bahkan mendiang raja yang terlalu lemah pensiun, tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Taixu kini telah melancarkan invasi besar-besaran ke Sensi. Su Qiantai tidak menghadiri pertemuan tersebut. Alasannya mungkin karena dia datang ke Sensi, mungkin dia sedang berperang sekarang. Bayangan gelap yang kamu bicarakan saya juga melihatnya dua kali. Dia berkata beberapa kata isinya, karma. Saya bahkan memarahinya beberapa kali saat itu tidak peduli apa. Zhang Mi ini sangat misterius. Si berkata dengan ekspresi jelek. Sekarang giliran ketujuh berbicara, dengarkan apa yang dia katakan, ini bukan pertama kalinya saya menemukan bayangan. Dia bahkan menghina, meskipun kita tidak bisa melihat ekspresi satu sama lain, tapi aku bisa merasakannya semuanya sama dengan Xiaoyan menampilkan tampilan yang aneh saat itu. Xiaoyan adalah seorang pemberani, setelah pengejaran tapi hanya mencoba mencari tahu apa itu. Saya tidak berani seperti Qi menghina dia, tapi jangan terlalu khawatir, bayangan gelap ini kebanyakan hanya menggunakan kata-kata untuk mengganggu keadaan pikiran. Kalau tidak terpengaruh, tidak ada artinya kata nomor 7. Tampaknya tidak takut pada bayangan hitam. Tentu ini hanya pendapat saya sendiri, bahkan jika dia bertugas menghancurkan divisi tersebut, juga tidak mungkin untuk melakukan intervensi langsung di dunia ini. Menurut pendapat saya bayangan hitam itu hanya menghasut, mencapai tujuan untuk menyeimbangkan dunia. Xiaoyan berpikir setelah mendengar ini. Seorang pengusaha berjalan keliling dunia, pemikirannya berbeda. 7 berkata sebelumnya itu bukan milik dunia manapun, pada saat ini hanya berbeda dari yang lain, tidak ada kekhawatiran di hati Qi jika itu benar-benar bukan milik dunia manapun, bahkan divisi penghancur Palem tidak dapat mempengaruhinya. Apa yang dikatakan Qi, bayangan gelap telah muncul di depannya, lebih dari sekali, artinya gagal mempengaruhi Qi, itu muncul berkali-kali.
Xiao Yan tiba-tiba bergumam di dalam hatinya, dengan pidato 7 membuat Xiao Yak sadar dari pemikirannya, dia bangun, saat Xiao Yan sedang berpikir, itu merupakan kejutan besar itu sangat mempengaruhi mentalitas dan alasan Xiao Yan. Karena Xiao Yan tidak bisa tidak berpikir, dia mengambil tindakan untuk menyelamatkan dunia kuno yang abadi dan iblis, harga untuk menyelamatkan dunia, jika ada sesuatu yang perlu dilucuti darinya, atau segala sesuatu tentang dia, mitra dan kerabat masing-masing dari mereka tidak dapat diterima oleh Xiao Yan, rasa panik ini tanpa sadar menyelimuti Xiao Yan. Meski sepertinya tidak ada apa-apanya, tapi itu akan mempengaruhi penilaian Xiao Yan selanjutnya. Setelah mencapai titik ini, setiap pilihan yang diambil Xiao Yan, keputusan ini bukan hanya tentang dia saja. Akan melibatkan lebih banyak lagi nasib ribuan makhluk. Tarik napas panjang-panjang dari kata-kata Qi, membuat Xiao Yan menjadi tenang. Memikirkan lebih lanjut tentang bayangan hitam, setelah 7 selesai berbicara sekarang giliran 8, ia memiliki seni casting, ia juga yang pertama kali menyebut istilah, Zhang Mi, ini akan menjelaskan lebih banyak tentang itu, yang disebutkan di atas, hanya saja dia tidak mau mengatakannya, kepala divisi penghancuran, kelompok keberadaan ini, sudah mulai mengerti, karena kamu ingin tahu saya dapat berbicara secara singkat, tentang apa yang saya ketahui tentang Zhang Misi. Selain mengendalikan dan menyeimbangkan dunia, Zhang Misi sebenarnya, saya lebih tertarik. Bermain kata-kata, ucap Ba dengan pelan. Pidatonya adalah hal yang paling dinantikan Xiao Yan. Qi melihat Zhang Misi, ia memahami dirinya sendiri dan 8 tampaknya benar-benar mengerti. Bermain kata-kata aslinya adalah mengontrol segala sesuatu yang telah dilakukan. Sementara mereka memeriksa dan menyeimbangkan dunia-dunia ini, juga menganggap dunia ini sebagai drama mereka, semuanya selesai mereka semua ingin membuat pertunjukan yang luar biasa, mungkin sulit untuk dipahami jika Anda mengatakannya seperti ini. Sederhananya mereka hanya memperlakukan kami seperti monyet. Apa yang dikatakan dari 8 semua orang yang hadir menjadi bingung setelah mendengar ini. Dan kalimat kedua itulah penjelasan paling sederhana, mari kita ambil Qi sebagai contoh. Saat kamu marah dan kasar maka adegan ini sudah selesai, jika seperti yang diharapkan masuk ke dalam drama mereka, bayangan hitam akan muncul lagi dan kita tidak bisa menyadarinya. Segalanya tampak terjadi secara alami, tujuannya adalah, bersenang-senang itulah yang paling disukai oleh kelompok penghancur utama ini. 2 dipikat dan dikejar ke beberapa dunia, hanya saja mereka dipermainkan, semuanya harap diingat apa yang dikatakan Zhang Misi, setiap kalimat benar tapi setiap kalimat juga salah, Xiao Yan berpikir sebelumnya. Ba, hanyalah seorang pemalsu ulung yang bisa menempa senjata dan harta karun. Tapi tidak pernah berpikir ia mengetahui lebih dari yang dapat Anda bayangkan, dia sepertinya mengenal Master of Chaos God Realm. Ini segera menarik perhatian Xiao Yan. Setiap kalimat benar setiap kalimat salah, Xiao Yan tidak dapat memahami arti kalimat ini. Yang disebut bercanda adalah cara yang bagus untuk mengatakannya, tidak enak untuk didengar. 8 juga berkata hanya bermain. Setelah Ba selesai berbicara, dia berhenti dan terus berbicara lebih banyak. Kalian semua adalah orang-orang tua, kecuali Xiao Yan yang termuda, mereka semua adalah monster tua yang bertahan entah berapa tahun. Banyak kemudahan tentu orang bijak tidak ada hubungannya dengan tahun, waktu tidak dapat mengubah orang yang membosankan, akhirnya giliran Xiao Yan, kepala divisi penghancuran, saya melihatnya belum lama ini, itu juga berbicara kepada saya, dan wajah berputar-putar itu berubah menjadi wajah tersenyum yang aneh, pertemuan ini tidak ada 2 atau 6 di sana. Dia bisa mengatakan beberapa kebenaran,
Karena Xiaoyan juga ingin mengetahuinya apa itu Zhang Misi. Semua orang tertipu olehnya di sini sendirian bagaimana cara menghindarinya.